video dulu ya, supaya nggak bosan lihat muka saya. Saya terus ketika para murid penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran bahwa mereka akan mati dan tenggelam, sedangkan Yesus tidur di ujung buritan perahu. Dan ketika Yesus dibangunkan dengan sabdanya, dia berkata, "Diam, tenanglah." Seketika itu pula badai tenang. Dan ia berkata kepada para murid dan Anda semua, "Why are you so fearful? How is it that you have no faith?" Setelah ia berkata demikian, ia kembali melanjutkan tidurnya. Bukan karena dia kembali tidak bekerja atau berkarya, betul? Tapi justru saat mungkin dia sedang diam, tetapi badai sekalipun akan tunduk kepadanya, karena sesungguhnya dia tidak pernah berhenti bekerja. Anda percaya? Amin. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal Kau di sampingku. Amin. Lihat para murid, ketika badai begitu datang, semuanya takut, semuanya panik. Padahal Yesus ada di sana, tidak? Jadi saya pikir kalimat pujian lagu ini bukan sesuatu yang biasa saja sebenarnya. Amin. Tak mengapa asal Kau di sampingku. Tetapi seringkali hati kita tertutup, mata kita tidak melihat bahwa Tuhan tetap ada di sampingku dan sesungguhnya Dia masih bekerja dan berkarya. Maka di dalam Matius 8 ayat 26 Tuhan bersabda, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Karena saat itu Yesus bangun menghardik angin dan danau, maka danau itu menjadi teduh sekali. Badai hidup bisa saja karena masalah kesehatan, kemudian masalah keluarga, masalah pergaulan, masalah pekerjaan, bisnis, bahkan rohani, spiritual. Dan seringkali kita lihat di dunia nyata ini perang terjadi. Barusan damai Iran dan Amerika, malah ada rudal lagi, ada bom lagi. Dan kita tidak tahu ini sampai kapan. Coba kalau Anda berempati dengan orang-orang Iran di sana, atau Israel yang juga kena bom. Bahkan sebelumnya Ukraina dan Rusia. Mereka akan ngomong, sampai kapan? Begitu juga kita malam hari ini, pergumulan kita, masalah kita, sampai kapan? Dan
Dan di balik itu semua kita mau lihat bahwa Tuhan hadir di samping kita karena ada seorang penolong. Siapa? Roh Kudus, dikenal dengan nama Parakletos. Jadi roh penolong. Kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam firman-Nya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dan kita lihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Kita saksikan video sederhana ini. Tadi saya katakan di depan, para rasul pun mengalami semua yang kita bahas tadi. Kehilangan. Mereka kehilangan Yesus. Kesepian, ditinggalkan, diasingkan, terluka. Tetapi Yesus bersabda, tinggallah di ruang yang tersembunyi dan nantikan saatnya. Maka pada saat itu, hari Pentakosta, para rasul berdoa. Ada Bunda Maria di sana, ada Maria Magdalena dan beberapa murid yang lain. Mereka hanya tahu doa Bapa kami. Pada saat itu Yesus bersabda, apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu. Dan ini digenapi. Tiba-tiba ada suara gemuruh dari atas langit, dan Roh Kudus dicurahkan bagaikan lidah-lidah api, mendatangi dan menaungi setiap murid-murid. Dan di saat itu baru mereka menyadari, baru mereka mengalami bahwa janji Yesus ya dan amin. Pada saat itulah akhirnya murid-murid ini menerima karunia-karunia Roh Kudus, menerima karisma-karisma Roh Kudus. Dan Petrus, sang pemimpin yang rapuh itu, yang telah menyangkal Yesus, berkata, inilah saatnya kita beritakan firman-Nya. Karena Yesus bersabda, apabila kamu menerima kuasa dari Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi-saksi. Amin. Kapan hari Pentakosta di tahun ini? Ayo, tanggal berapa Pentakosta kemarin? 29 Mei. Betul? Kenapa Gereja Katolik melakukan peringatan setiap tahun tentang Pentakosta? Kenapa? Karena Gereja Katolik mau memproklamasikan bahwa karya Allah, karya Roh Kudus itu tidak pernah berhenti. Begitu juga sampai dengan hari ini, Kisah 2 ayat 1 sampai 11 ini terjadi. Dan saya bersyukur pada saat dialog sama Pak Andi, persekutuan doa yang bulan lalu, teman-teman sudah belajar sedikit tentang karunia-karunia Roh Kudus. Amin. Khususnya bahasa roh. Padahal kita mau lihat ada berapa banyak karunia itu. Dan kalau karunia itu dicurahkan kepada Anda dan karunia itu bekerja sama dengan Anda bersama Roh Kudusnya, sebenarnya disitulah imanmu tidak akan tergoyah. Karena sebenarnya para rasul itu sebelumnya itu seperti popcorn gitu loh. Ada yang mau traktir saya popcorn setelah malam ini? Setelah ini ya? Yes, dekat ya? Yes, malam ini kita selesai PD jam 9, kita langsung ke sana. Ya, kita mau rasakan popcorn itu. Siapa yang suka popcorn? Enak atau enak? Apalagi gratis. Nah, ya. Nah, tetapi
Mau popcorn yang sudah matang atau yang masih mentah? Matang toh, kayak nasi tadi ya Pak ya. Nah, bayangkan para rasul itu kayak biji popcorn tadi yang belum matang. Apa ciri-cirinya? Atos. Lihat kiri kananmu, atos lah. Wonge ini atos tak ora? Hatinya atos tak ora? Ya, itu salah satu ciri-ciri. Itu ciri-ciri. Berarti popcornnya belum matang gitu. Ya, sering ngamuan apa galak? Ya bodoh. Sering mengeluh atau komplain? Bodoh. Ya, itu biji itu. Para rasul pun ini sering takut atau khawatir? Sama. Ya bodoh. Sering cemas atau gelisah? Bodoh. Itu yang dialami. Tetapi begitu biji popcorn ini dimasak, kaget aku. Aku kaget. Tapi ini orang mengaku turun loh, ngantuk ini. Meledak dia. Dan apa yang terjadi? Meledak, yuk matang. Begitu matang enak Makan. Jadi begitulah Anda dan saya. Kalau Anda belum dibakar oleh Roh Kudus, atos. Pak, tapi setelah munculan Roh Kudus, lu atos. Wah, ini ono ra? Kita ono beberapa. Nah, itu salah masak. Ini angel tuturane doblek. Nah, makanya gereja Katolik tetap menyelenggarakan Pentakosta supaya si atos iki iku diulang-ulang masake ngono. Diulang-ulang sampai meledak. Maka Roh Kudus itulah yang mampu mengubah. Maka kalaupun saat ini Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, kita mau lihat bagaimana karunia-karunia itu bekerja ya. Jadi karunia-karunia itu bukan teori. Secara singkat saya akan sharekan itu. Anda bisa lihat dari beberapa kesaksiannya supaya menjadi inspirasi bagi Anda bahwa karunia ini nyata. Roh Kudus ini nyata. Ya, kita lanjut. Ada rupa-rupa karunia, kita langsung buka semua, saya persingkat. Tetapi hanya satu Tuhan dan satu Roh, dan ada berapa karunia? Banyak. Dan tujuan utama kalau kita punya karunia itu ini, to be like Jesus and to act like Jesus. Apa? Apa artinya? Kita tanya Genzi kita. Untuk menjadi seperti Yesus dan bertindak seperti Yesus. Yes. Setuju? Ini tujuannya. Jadi untuk diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. SHDR sesi. Wah ini ikut SHDR, saya 30 tahun yang lalu. Sesi 7 ya. Jadi itu tujuan perjalanan rohani kita adalah diubah menjadi seperti Kristus. Untuk apa? Untuk bertindak seperti Kristus. Supaya bertindak seperti Kristus, Tuhan melengkapi dengan karunia-karunia ini. Saya tidak akan bahas satu persatu, tapi Anda akan lihat bagaimana karunia itu bekerja di dalam kehidupan ini secara nyata. Ada berapa karunia di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ingat-ingat ya, sudah ada 7. Artinya orang Katolik itu sebenarnya diberikan berapa karunia sih? Dalam gereja ini ada berapa karunia yang bisa menyertai dan mendampingi kita nih loh, supaya imannya itu tidak tergoyahkan loh. Ya, lanjut. Sudah 7 ya. Berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tambah 7 berapa? 13. Ini karunia kodrati. Tadi adalah sabta karunia. Begitu Anda dibaptis, Anda terima langsung 7 sabta karunia itu. Sedangkan karunia kodrati ini setiap orang bisa berbeda-beda. Ada yang karunianya melayani, ada yang karunianya memimpin, ada yang karunianya membagi-bagikan sesuatu, ada yang karunianya menjadi konselor sehingga dia menasehati. Sudah 13. Berikutnya kita lihat lagi, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 13 tambah 9 22. Saya maafkan. Saya tidak akan tanya guru matematika siapa. 22.
Sudah 22 loh. Sudah 22. Dan ini yang kemarin dibahas sekilas berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ada waktu mungkin kita bisa bahas itu semuanya. Tapi nanti kalau di retret karunia, kalau diadakan. Ya. Nah, berikutnya lagi sudah 22 ditambah 1, 2, 3, 4, 5. Berapa? 27. Colek kiri kanan. 27 karunia. Sekarang kamu sudah punya berapa karunia? Atau sudah minta berapa karunia? Dan karunia itu sudah bekerja sama denganmu belum? Jadi kalau kamu, Anda, saudara, saya, dan anak-anak muda yang di belakang itu bersama dengan Yesus dan bertahap dalam pertumbuhan rohaninya, meminta karunia ini dan bekerja sama dengan Roh Kudus serta Allah bekerja sama dengan karunia ini, 27 karunia itu bisa bekerja di dalam hidup kita. Amin. Tapi 27 ini kayak itu ya abot ya. Makanya aku ilmunya kayak gini ya. Dulu badanku tidak segini. Aku lebih ganteng dulu dari anakku. Weh, aku. Karena sudah tidak ada yang ngalem. Dulu itu saya langsing, kurus kering. Sekarang longsong. Orang langsung no. Longsong. Kakean karunia. Amin. Semoga bukan kakean daging ya. Karena sabda sudah menjadi daging. Kita lihat sekarang. Selain 27 ada berapa lagi buah roh? 9. Jadi 36. Nah, sekarang saya mau sharing supaya Anda bisa lihat bagaimana karunia itu bekerja dan bagaimana orang-orang yang dipakai Tuhan itu terbuka dirinya untuk bekerja sama dengan karunia itu. Silakan.